Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hamdan wa syukurun lillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang larangan meminum mukhamar atau minuman keras beserta dalil-dalilnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa minuman keras adalah barang haram yang dilarang oleh agama Islam. Khamar adalah minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dengan anggur. Karena dapat memabukkan, khamar kemudian dilarang dengan cara bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah. Ada bahaya, dampak buruk, bahkan dosa bagi yang meminum minuman keras. Walau hanya minum setetes, tetap saja hukumnya adalah haram. Namun faktanya, masih banyak para kalangan muda yang mengonsumsi minuman keras. Mereka berasumsi bahwasanya minuman keras ini merupakan suatu hal yang dianggap keren. Mungkin bisa saja karena faktor psikologis seperti stres, depresi, dan faktor sosial atau lingkungan yang membuat mereka berpikir untuk mengonsumsi minuman keras. Padahal, sudah jelas bahwa agama melarang mengonsumsi minuman keras. Salah satu hadis berasal dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang bertaubat, maka Allah memberinya taubat untuknya. Namun, bila kembali lagi, maka hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal. Namun, bukan berarti kewajibannya untuk sholat menjadi gugur. Ia harus tetap sholat karena itu adalah ibadah wajib agama Islam. Tetapi selama 40 hari, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, awal mula khamar atau minuman keras ini masih dikonsumsi oleh para sahabat. Suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa orang, lalu mereka meminum khamar sampai mabuk. Bahkan, ada sebagian dari mereka melakukan sholat maghrib dalam keadaan mabuk. Dalam sholat itu, imam membaca surat Al-Kafirun ayat pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, yang mana seharusnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang mana bacaannya kacau balau. Sebab peristiwa ini turunlah ayat La taqrabu sholata wa antum syukara. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Ayat ini langsung melarang sholat ketika dalam kondisi mabuk. Artinya, khamar dapat menghilangkan akal sehat sehingga kekhusyukan dalam sholat dan amalia rukun, wajib, dan sunnah sholat terganggu sehingga ketidaksahan dalam beribadah. Dari ayat tersebut turunlah ayat yang melarang minum khamar. Minuman keras apapun jenisnya adalah haram dilarang oleh agama sebagaimana dalilnya. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari keterangan ayat di atas, sudah jelas bahwa minuman keras atau khamar dijauhi karena memabukkan dan menghilangkan akal sehat. Sementara tentu saja khamar ini membatalkan ibadah karena tidak memenuhi syarat dan rukun ibadah. Hukum dari khamar adalah beruntun. Dari yang pertama, yaitu adalah pembuat khamar. Yang kedua, yaitu orang yang menyuguhkan khamar. Yang ketiga, yaitu orang yang menjual khamar. Dan yang keempat, yaitu
orang yang membelikan khamar, dan yang terakhir yaitu orang yang meminum khamar. Kalimat tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya membelikan maupun juga menyuguhkan tamu. Dan juga sudah tidak diragukan lagi bahwa minuman khamar sangat berbahaya bagi kesehatan, seperti munculnya kerusakan otak, penyakit jantung, kanker, masalah paru-paru, dan sebagainya. Oleh dari itu, kita harus menghindari minuman khamar, khususnya pada remaja-remaja saat ini. Seperti semakin mendekatkan diri kepada Allah, terus selalu ingat apa tujuan kita hidup di dunia ini, dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan menanamkan sifat yang baik, serta memberikan contoh yang baik kepada anggota keluarga, teman, maupun orang lain, agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Demikianlah ceramah yang saya dapat sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.